Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara wirid pengajian mingguan Kopri sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah pada hari ini Jumat tanggal 29 September tahun 2023 dimulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Halimah yang akan membacakan surah Al-Fat ayat 29 serta terjemahan oleh Fadlia Rahmi SIKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Terjemahan Surah Al-Fat ayat 29. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Kopri, serta hadirin undangan yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Erman Abbas MA. Beliau adalah Mubaligh Kota Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidnillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan, serta alhamdulillah kita diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat semua itu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Agung Nurul Falah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mensyukuri atas nikmat karunia yang tiada tara selalu dilimpahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Yang sama kita hormati Bapak-bapak asisten 1, 2, dan 3. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Kepala OPD struktural dan fungsional, Bapak Ibu pejabat, Bapak Ibu karyawan dan karyawati, hadirin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, semuanya kita dalam rangka mengharap mendambakan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir karena banyak manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah, tapi susah sekali untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri masjid, menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah, ilmu itu penting. Kalau dalam Al-Quran itu disetarakan dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa' Allah
Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Satu, wa utul ilm. Nah, itunya tuh, orang yang berilmu, iman. Jadi ilmu itu sangat penting sekali, tidak boleh kita abaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau dilihat tema kita meneladani akhlakul karimah baginda Rasul. Bu, lihat aja lah bu, lihat tidak sibuk ibu kau? Ambo cameng ini kau, lihat tidak sama je radio mengecek seorang tu. Yang lain sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ya, dari baca Al-Quran tadi, hukum mendengarkan bacaan Al-Quran wajib. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'. Alhamdulillah kalau lebih menyimak dalam HP dan babayunya WE dan dibuka. Apalagi kalau TikTok. Kalau ada baca Al-Quran fastami', itu perintah, dengar. Wa ansit, diam. Al-Quran Allah menyatakan seperti itu. Kalau awak dengar, kalau awak diam, Allah berikan rahmat. Jangankan membaca Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran saja awak mendapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam perjalanan awal-awal bulan ini, Rabiul Awal ini, banyak selalu dibahas masalah yang berkenaan dengan Maulidun Nabi. Ada maulid, ada maulud, silakan, boleh, tidak apa-apa. Kedua-duanya itu benar. Biar di sekolah, di perguruan tinggi, di musola, di masjid, di mana saja, banyak itu diuraikan, dibuka. Tujuannya adalah agar kita banyak mengetahui, bisa mencontoh, bisa mentauladani bagaimana Rasul itu. Kalau kita ungkap, Bapak Ibu hadirin, sangat luar biasa. Dalam kajian malam tadi sudah kita uraikan juga sedikit ya. Subuh tadi juga, dan sebentar ini Al-Quran juga telah dibacakan, menggambarkan begitu pentingnya bagaimana kita dengan Rasul. Bahkan Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, agama itu kan kelupu-lupu bengian telampu-lampu bersingkuan, kan gitu, saling mengingatkan kita. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah. Berarti penting. Keberadaan sang Rasul itu sangat luar biasa. Yang kedua, namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana itu, Bu? Dalam syahadat. Maka ada namanya syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Nah, itu ilmu tauhid itu. Tauhid itu perlu, sangat perlu. Termasuknya kacaunya sekarang itu gara-gara tauhid. Bapak Ibu hadirin, lebih kurang 13 tahun sebelum Rasul hijrah, itu di Mekah, itu masalah tauhid, akidah, la ilaha illallah, Allah ahad. Perlu. Kalau tauhid dua, akidah mantap, insyaallah tidak kabar ada. Ala sudah itu baru hijrah 13 tahun.
Makanya sangat luar biasa. Pondasi penting sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bukan hanya akhlak saja yang kita contoh, tetapi banyak yang bisa kita ambil. Makanya Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, laqad, Bapak Ibu sudah hafal itu. Bahkan sebagian kita sudah biasa ayat itu. Itu ada taukid, sungguh, nah, gitu bahasanya, penguat. Laqad, ada qad di sana, sungguh. Tidak ada bahasa yang hebat daripada itu. Telah ada pada diri Rasul itu uswah, contoh, suri, teladan yang baik. Jadi kan tidak perlu mengambil contoh kepada yang lain. Ada sebuah karya yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Ahmad Baikuni, MSc PhD. Di belakang kitab beliau itu Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Kealaman. Itu beliau tulis, idolaku adalah Rasulullah. Segala-galanya ada, tidak ada yang tidak. Masalah sabui salah, ekonomi, Islam sudah mengatur. Rumah tangga, kepemerintahan, kepemimpinan, masalah kekeluargaan, bermasyarakat, sudah ada pada diri Rasul itu. Tinggal mencontohnya lagi. Hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh mualim, buya-buya kita, bahwa bagaimana kita mengikut Rasul itu memang betul-betul sempurna kafah. Kenabian dan kerasulan memang tidak bisa sudah habis, sudah berakhir, tetapi sikap, perilaku, akhlak, ibadah, banyak yang bisa kita ambil dari beliau. Nah, jadi oleh sebab itu tidak ada kata lain, kepada umat Islam harus kita mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita bisa mencontoh kalau kita tidak kenal? Makanya langkah awalnya kita harus tahu. Nah, itulah kalau dalam kajian dasar agama itu ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Kenal engkau dengan Allah, kenal engkau dengan Rasul. Bukan anak nama. Siapa nabimu? Muhammad. Siapa orang tuanya? Di mana ayahnya? Apakah selesai dengan sampai di sana? Belum. Bagaimana kita banyak? Baru nanti kan ada pemeo menyatakan tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta. Ternyata hadirin kaum muslimin, cinta kepada Rasul itu sangat menentukan iman seseorang. Itu hebatnya. Dengan iman taruhannya, cinta kepada Rasul itu iman taruhannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, la yu'minu, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia mencintaiku, kata Rasul, melebihi kecintaan terhadap dirinya, terhadap anaknya, keluarganya, wan nasi ajmain, manusia seluruhnya. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan hanya harta dikorbankan, jiwa. Lihat Imam Ali, tak kalah hijrah. Ali, labbaika ya Rasul, kami mau berangkat.
Tafadhol, boleh ya Rasul, tolong gantian tempe tidur hamba. Baik ya Rasul. Menggantian tempe lalu itu menggantian mati, nyawa taruhannya. Sasaran daripada orang-orang Quraisy di saat itu adalah tempe tidur. Kalau ndaknya cigoan, kalau di kampung ambo cigoan, di siko namanya itu, nyesingkoan. Ndaknya cigoan sekete do dengan pedangnya tebas langsung mati itu. Ternyata Ali yang tidur. Ini menggantian mati. Kecintaan para sahabat luar biasa. Makanya dalam riwayat iman Abu Bakar itu kalau ditakar hebatnya iman Abu Bakar itu lebih baik daripada bumi dan isinya. Luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ternyata kecintaan terhadap Rasul itu sangat menentukan kualitas iman seseorang itu. Kalau orang Islam betul-betul dia cinta kepada Rasul, maka dia akan rela. Biasanya kalau yang awak cintai sesuatu itu kan sering kita sebut, selalu kita dambakan, ingin berjumpa, kita rindu, dan kita ingin bagaimana mendapat syafaat dari beliau. Sangat luar biasa. Jadi menentukan iman, kadar iman seseorang, bagaimana dia kecintaan kepada Rasul. Dia tidak akan cinta dengan Rasulnya kalau dia tidak kenal, tidak tahu, dan tidak banyak mengetahui tentang itu. Nah, setidaknya kita banyak bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Hadirin kaum muslimin, jadi ternyata dalam Al-Quran pun Allah saja, innallaha wa malaikati, Allah malaikat yusallu ala nabi, bersalawat kepada nabi. Makanya kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaih, perbanyak salawat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua mendapat syafaat dari sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, apakah cukup dengan cinta tersebut? Tidak. Inilah meniru, mentauladani, mencontoh akhlak, budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tadi dalam Al-Quran telah dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Prinsip yang pertama pengikut Nabi itu asyidda alal kufar. Itu prinsip tuh. Jadi itu tidak ada tawar. Dan itu Allah yang menyatakan bersikap keras, tegas terhadap kekufuran. Layadoya yang kufur tidak perlu kita ikuti. Ikutilah Rasul seluruhnya. Dari segi apa saja, tatanan kehidupan bermasyarakat di Tampe Karajo, Tampe kegiatan di mana saja kita berada, dalam berkeluarga. Di dalam riwayat Rasulullah itu sangat sederhana sekali. Bahkan bangun tidur beliau bajajak bakasan, bajajak disiko tanpa lalu loh. Kalau di awak kan pakai spring bed, pakai kasur empuk, pakai AC. Zaman Nabi mah 2 AC kok. Pagi berangkat pai Karajo tuh paling secangkir air zam-zam, kurma, dan keluar dari mulut beliau baiti jannati. Kenapa itu bisa? Karena nilai-nilai agama
Sangat penting agama dalam kehidupan. Jadi umat Islam kalau di dalam Al-Quran ayat yang telah dibacakan oleh qari'ah kita tadi harus punya prinsip, apalagi di Tampek Karajo, aturan-aturan agama jangan sampai ditinggalkan. Kadang-kadang ada juga yang nyeleneh, agama itu hanya di masjid, agama itu hanya sholat, zakat, tilawah Al-Quran. Tidak, kemana-mana agama itu dibawa, tidak boleh tinggal. Nah, kalau agama dibawa kemana-mana maka berjalan di atas aturan Allah, insya Allah. Karena semua kita nanti ini akan dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu, akan dipertanggungjawabkan. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup. Persoalan hidup itu nanti di akhirat hari kiamat itu baliknya tuh. Ya ternyata jadi pemimpin tuh berat, tanggung jawabnya berat. Kalau pemimpin itu adil, pemimpin itu berada di atas aturan Allah dan Rasul, maka pemimpin itulah yang pertama nanti masuk surga. Tapi kalau bertentangan, berseberangan dengan aturan Allah, mempunyai masalah kadang tuh. Makanya pemimpin itu sakarek kaki dan rako. Makanya namanya imamun adil, pemimpin yang adil. Nanti lawannya adalah zalim. Hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu ternyata persoalan hidup ini kita bawa nanti di hari kiamat. Tidak akan bergerak, telapak kaki awak kau tidak akan bergeser nanti doh. Kalau belum selesai beberapa persoalan. Satu, an umrihi, umuah. Baramu awak degi hadi Allah. 80-ah, 70-ah, 60-ah, kama saya di pegunungan semasa hidup itu. Itu nanti akan dihisap, tidak akan lepas itu. Makanya hati-hati, manfaatkanlah umur yang Allah titipkan kepada kita. Jadi makanya awal lagi kesempatan hidup dari Allah, manfaatkan untuk kebaikan. Seluruh dan setiap yang kita lakukan, nuansakan, niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Kecuali kalau untuk maliang, bismillah maliang itu tidak bisa juga. Hati-hati umur kita. Makanya khairun nas, manusia yang baik itu umurnya panjang, kebaikannya banyak. Penting itu, Bapak Ibu. Rasulullah itu, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama umur berapa? Umur berapa, Bu? Umur 40. Kenapa umur 40? Ternyata rahasia angka 40 itu luar biasa. Allah menganggap umur 40 itu manusia sudah normal, sudah stabil, sudah waras. Kalau ada lampai puluh lebih umur tidak sholat, itu tidak waras, tidak stabil itu doang. Makanya hati-hati. Hadirin kaum muslimin, jadi makanya kita harus punya prinsip bersikap keras dan tegas terhadap kekufuran. Nah, bagaimana kehidupan dunia ini mampu kita selesaikan nanti di akhirat dengan sebaik-baiknya umur. Yang kedua, kata Rasul, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan an malihi, harta yang dititipkan Allah, handphone yang dititipkan Allah, jilbab, baju, mukena, peci, mobil, motor, rumah yang dititipkan Allah kama di pegunungan akan dihisap pasti. Kau tidak percaya Bapak Ibu, cukup Allah mati lu untuk gitu kini alun akhirah ada akan dihisap.
Makanya kalau ada ibu-ibu mekenah limo, pakai ke limoh-limohnya. Tapi jangan sekali pakai loh. Sekali pakai limo, karena ibu tuh man, memang ngaji itu, Nurul Falah. Zuhur ci, asar ci, maghrib ci, subuh ci, isya ci, gitu sampai ukut hari. Handphone yang kita miliki ini nanti akan dihisap, saja isi. Mohon maaf Bapak Ibu, amba orang kampung, makanya bahasa kampung banyak terbawa gitu. Banyak tak kebaikan untuk menolong sesama, menyebarkan syiar, menyebarkan al-haq atau fahsya wal munkar zizie. Menonton TikTok tio sawanta. Boleh TikTok, Bu? TikTok boleh? Boleh kalau untuk kebaikan. Saya juga ada TikTok, boleh Bu lihat nanti Mantan Juang, tapi ceramah sih ya. Awalnya mau tidak mau tuh, Buya buat TikTok Buya, si anak-anak. Tak boleh, dosa itu. Buya jangan sia-sia, isi dengan ceramah pendek Buya. Buat lah, buat enak. Jadi penting akan dihisap. Ingat Bapak Ibu, harato duo. Umurnya 1, 60 tahun, kemana umurmu? 70 tahun, kemana di pegunungan? Harta 2. Min aina itasabahu, dari ma didape, wa inna anfaqahu, kama di pegunungan. Wah, Masya Allah. Muka walakang Bapak Ibu. Dari ma didape, sumbernya. Makanya konsep dalam Islam tuh halalan thayyiban, tidak memakai prinsip H3T. Itu rumus pagi tadi itu H3T, halal haram hantam taruih. Itu tidak boleh, baguluang sedolah itu rumus. Tetapi tidak halalan thayyiban. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, tanda tangan kita kepada yang baik. Kalau kita masih sebagai pejabat, pejabat itu, penguasa itu, dakwah beliau sangat luar biasa. Berbeda aja ustad, dia buyah, dia guru. Lebar keluar Buya menyampaikan, itu maksiat tutup, itu haram, tak boleh. Lebu api-api mului nan kadilakuan indah yonya tuh. Tapi kalau pejabat, penguasa, cukup dengan selembar kertas, tempat maksiat di sana tuh tutui, stempel, edarkan, besok pagi seperti itu. Tuh hebatnya. Makanya benar Khalifah menyampaikan Utsman bin Affan, agama negara akan tegak dan berkembang kalau dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Jadi pena Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, tanda tangan Pak Asisten itu tajam itu dalam dakwah, sangat luar biasa. Makanya pergunakan untuk yang Allah ridho, itu nanti akan dihisap. Kama saja di pegunungan. Jadi ternyata hadirin, harta sangat luar biasa. Jangan menjadi sandungan awak nantinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak an zikrillah menghalangimu untuk taat kepada Allah. Banyak kini kau kejadian seperti itu. Niang, banyak kesurau niang, anak payah sedang lasak baru. Tuga 2 tahun 3 tahun sampai tahun 5 tahun le. Niang mana? Entahlah. Anakku sedangan baru ndak bisa diajak don. Ada 20 tahun le. Mana sembahyang haji di cucu ambo. Dulu anak, kini cucu. Penghalang itu. Asura cucu sih asuk lah. Awak datang ke hal dia. Jadi cucu itu bukan kewajiban. Ayah jomandeh ado. Mohon maaf.
Bapak Ibu, mungkin ada yang tidak setuju. Banyak zaman kini yang menjadikan orang tua menjadi pembantu di rumah tangganya sendiri. Rasul tidak suka itu. Tak boleh. Contoh di siko tidak ada tempat lain. Karena ada juga sampaian-sampaian kayak gitu. Tidak boleh. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harta penghalang kita untuk taat kepada Allah. Jadikanlah, ini tauhid ini tasawufnya nih. Jadikanlah anak dan harta itu untuk taqarrub ilallah, mendekat. Bawanya ke rumah saji, bawa ke surau, bawa ke majelis ilmu. Nah, kalau tidak bisa muagihnya pengajian, suruhnya mendengar pengajian. Nah, kalau tidak di rumah beko bapak ibu sampailah karena duduk suruh baik ceramah kok. Kalau tidak berilmu dia. Mungkin bapak ibu tahu, dicarilah di SD kini kok, di SMP bara jam agama kini kok bara jam 3 2 kaja mari buik situ, kaja situ mancia siko, kaja siko, bo di siko. Atu lonceng bunyi le pulang kalau main. Bilo anak berilmu. Makanya kalau ada MDA, ada TPQ, ada pendidikan Quran, rumah-rumah tahfiz. Masya Allah, itu luar biasa itu. Rumah bapak ibu nanti akan dihisap. Saja yang dididik anak-anak di situ akan dihisap. Ini rumah disiapkan apa saja yang dilakukan. Apakah hanya sekadar untuk tempat lalu jadi hotel? Apakah hanya sekadar untuk makan restoran? Tak ada ibadat di dalamnya. Kalau saya lihat kan orang-orang lama dulu kadang awak maghrib, malam, subuh lewat rumah beliau, kadang-kadang itu lampunya lampu cogok, lampu apa namanya itu? Lampu cogok, dia mau cogok namanya itu, minyak tanah, pagi hari bakara idung gue. Terdengar baca Al-Quran. Kini baca Al-Quran kan kaset yang banyak gini, itu kaset yang masuk sergu jadi. Kita yang baca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, jadi ternyata harta jangan sampai menjadi penghalang kita nanti di hadapan Allah. Maka seluruh yang dititipkan oleh Allah kepada kita, harta tersebut manfaatkanlah kepada jalan yang Allah ridho. Kalau ndak awak bermasalah besok. Itu dipastikan. La tazalu, itu hadisnya sahih, ndak akan bergeser, ndak akan bergerak kaki seseorang hamba itu sebelum menyelesaikan itu. Jadi kita tidak kuat bapak ibu. Makanya biasanya semakin banyak titipan itu semakin banyak tanggung jawab. Orang yang punya motor hisabnya lebih mudah daripada yang punya mobil. Orang yang punya mobil satu itu lebih lama hisabnya daripada mobil 2, 3, 4 dan selanjutnya. Makanya syukuri. Kalau syukuri dengan jalan taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Ini ayat ini kan dah sering, la in syakartum la azidannakum. Ada ziyadah di situ. Kalau engkau syukuri, Allah akan tambah. Dibawa untuk dalam rangka taat kepada Allah. Ada kita punya anak satu, syukuri, Allah akan tambah anak itu satu lagi, 2. Kalau ada anak 5, syukuri, nanti Allah akan tambah lagi jadi 6. Tidak apa-apa, teman saya 10 anaknya, ibu 1, ayah 1. Kalau istri 1, syukuri ya bapak ya, maka Allah akan tambah 1 lagi. Boleh ya bu? Kok indah? Uci tidak apa-apa. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu maka kita harus bagaimana punya prinsip
dalam rangka kita untuk selalu mentaati aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur, harta itu dua, dari mana sumbernya, kemana dipergunakan. Makanya hati-hati kita jalankan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai salah kita. Kemudian yang ketiga yaitunya an ilmihi, ilmu. Bapak Ibu, ilmu itu sangat luar biasa. Maka hadisnya udah populer itu, salah satu awaladin solihin yada'ulah, anak yang soleh satu, kemudian al ilm yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang kedua, kan itu tidak akan terputus. Yang ketiganya kan sedekah. Jadi salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Bila ilmu itu bermanfaat, kalau satu ditularkan kepada orang lain. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu kepandaian, pengetahuan, ajarkan ke orang lain. Nanti kepada ibu-ibu muda, kalau ada di sini ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda, calon ibu-ibu muda, anak awak tu kodape nanyo awak yang mengajarkan dia Al-Fatihah, dia awak tahunya, bisanya tu dia awak, jangan diguru kodape nanyo seperti itu. Kenapa? Karena nanti Al-Fatihah tu akan selalu diamalkan dalam kehidupan. Setidak-tidak sholat bawa katuh sehari semalam 5 waktu itu yang fardu saja, belum yang sunnah, akan diamalkannya terus menjadi kehidupan. Nah, ditambah nanti dengan amalan-amalannya, kegiatan-kegiatan lainnya. Setiap Al-Fatihah disebutnya itu mengalir, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikan itu adalah untuk dirinya. Man sanna fil islami hasanatan, siapa yang berbuat kebaikan dalam Islam maka dia mendapat kebaikan dan kebaikan orang yang mengikutinya. Kan luar biasa itu. Jadi istilahnya itu namanya pahala jariah. Walau kita sudah terbaring di alam barzah sekalipun, tetap kebaikannya mengalir kepada kita. Atau nenek gitu kan, kakek yang ada cucu, ajarkan kepada anak-anak kita. Ala pandainya membaca, ala pandainya seketik baru sarahan, itu tidak apa-apa. Itu penambahan ilmu lagi. Dasar itu kedepan memang dari rumah tangga. Makanya Rasul menyatakan madrasatul ula, pendidikan utama itu dalam rumah tangga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kita harus bagaimana tetap istiqomah. Istiqomah itu barik Bapak Ibu, memang berat. Sangat luar biasa beratnya. Tantangannya banyak. Tapi balasannya juga besar. Surga balasannya. Istiqomah Bapak Ibu hadirin majelis ilmu selalu. Jangan karena takut di atasan, tapi karena mengharap ridha Allah. Kalau secara hukum sunatullahnya memang seperti itu, harapkan ridha Allah, nanti akan mengikut yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam Al-Quran surah Muhammad ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengikuti, mentauladani akhlak baginda Rasul, kehidupan sehari-hari, bagaimana nanti kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan maju, akan baik. Di dalam kehidupan kegiatan lainnya, maka hidupkanlah nilai-nilai Islam. Insyaallah akan aman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga apakah selesai sampai di sana? Tidak. Apalagi yang harus kita contoh di samping akhlak, ibadah. Ini sudah banyak diuraikan oleh guru-guru kita di sini, karena saya juga mengikuti YouTube-nya di sini. Ibadah yang utama adalah sholat.
berkali-kali disampaikan oleh guru-guru kita, buya-buya kita, iya memang seperti itu, memang diingean tarui, sadang lagi diingean indak yo, karena sholat adalah penentu, pondasi. Kalau sholatnya baik, insya Allah. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka manusia itu, pemimpin yang baik itu memperhatikan bagaimana kondisi, situasi keagamaan suatu masyarakat. Makanya alhamdulillah luar biasa, Pemda Agam ini ada wirid kajiannya seperti ini, mulai dari malam tadi, ada subuh, ada sekarang, ada jumatannya, Masya Allah luar biasa. Kita doakan bapak-bapak kita, semoga beliau-beliau itu tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan hendaknya. Karena itu adalah mengikuti Rasul. Karena Rasulullah itu di mana-mana selalu kebaikan itu yang diutamakan. Hidupkan selalu. Jarang pula yang melakukan seperti itu. Ya kalau mengaji, ngajilah. Kalau indak-indaklah, tidak ada masalah. Makanya itu hebatnya. Kalau sudah ada sistem komando itu dari atasan kepada bawahan, insya Allah. Jadi salah satu hikmahnya sholat berjamaah itu, siap sholat itu Rasul kan menengok ke belakang. Siap sholat, assalamualaikum, itu calik ke belakang. Maaf Pak Kabak, maaf Pak Camat, maaf Pak Kasih, Pak OPD, hadir semuanya. Kan luar biasa itu. Mana sahabat ini, sahabat itu, kan penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita selalu ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Dalam ayat firman Allah yang telah dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Jadi penuh ramah tamah, sopan santun, akhlak baik, dan semuanya itu akan berjalan dengan semestinya. Apalagi kalau tinggal di komplek. Di sini ada komplek, ya? Ada. Apalagi tinggal di komplek, itu sangat luar biasa. Saki awak, saya tahu dulu. Tetangga melahirkan istri kita jam 3 malam, kasih awak ke mengadu ke tetangga. Kalau jadi tetangga wanda elok. Makanya manusia itu ditimpa kemudaratan di masa dia berada. Kalau dia putus hubungan dengan Allah, putus hubungan sesama manusia, dia tidak boleh putus. Makanya baik-baik. Bahkan Rasul menyatakan, ibu-ibu, kalau ibu-ibu masakannya wangi, tercium wanginya ke tetangga, banyakin kuahnya. Bagian ke tetangga kuah tuh. Tapi jadi jujur mana ada kuah, betul kuah saja niang saja. Kecil Nabi kan kuah saja mas. Saleh lah daging yang sakit. Bu ya, itu apa tuh? Menjaga. Hati-hati kita. Jadi tetangga itu sangat luar biasa. Ada hak-hak tetangga itu yang perlu kita jaga. Makanya kalau engkau ingin melihat seseorang itu baik, tanya kepada tetangganya. Masya Allah. Ruhama ubainahum. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya juga bahwa kalau kita betul-betul mencontoh, mengikuti sang baginda Rasul, kita harus melaksanakan tarahum ruk'an sujada, rukuk dan sujud. Itu tidak boleh hindak. Kalau tidak seperti itu bohong namanya itu. Lain di mulut, lain di hati. Kalau dalam ilmu tauhid, munafik i'tiqad namanya itu. Munafik i'tiqad itu inyo lain bawudu, tapi wudu itu ndak tantu nangka nyoba suci Allah ada contoh. Menjadi bintang film lah begitu. Ndak boleh. Agama jangan dipermainkan. Hati-hati itu.
Rukun uduk ada, ndak sah uduk kalau ndak sempurna anggota uduk itu. Makanya ibu-ibu yang pakai kuteks, apa namanya itu, yang menutup kuku itu, kuteks ya, itu ndak boleh itu. Kenapa ulama melarangnya? Karena dia menutup. Kalau inai boleh, inai itu kan menyatu dia itu. Itu agama. Jadi agama ndak boleh dimain-mainkan. Suara azan ndak boleh dimain-mainkan. Ikuti Rasul sepenuhnya. Awak mengaku iman ke Allah, iman ke Rasul, tetapi kita di belakang kita ingkari. Di zaman para khalifah dulu tuh orang munafik tuh yang diperangi dulu. Munafik tuh bahaya Bapak Ibu. Di kantua hati-hati. Kalau di Minang namanya munafik itu angga geleng ngamuah unjuk nananda babarikan tunjuk lurui kalengkiang bakai pape di luar ancuang di dalam manuo kawan sair yang mengguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Kata Rasul, orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Bako gitu, dia punya mata pedang dua. Kau nak dapet suo, kida aja sembajo, nak dapet kapai, kapulang jo santuang jo. Makanya dulu ada tahun barat tuh ya, di RCTI di mana itu? Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Siapa mau itu? Bang Napi, ledo. Perlu hati-hati, apalagi kalau dalam agama. Waduh, sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi maka tetaplah kita berjalan di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu awak salat, laksanakan salat, sampaikan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, kalau istri lebih dari satu, kalau satu istri kita, ajak dia, jangan sampai tidak. Nyo adoyo dalam rumah tangga itu seorang ayah, bapak membiarkan anak dan istrinya berbuat maksiat. Itu namanya dayus. Bukan yang pajak itu ya. Yang pajak itu apa namanya? Itu dayus. Dayus itu seorang ayah membiarkan maksiat terjadi dalam rumah tangganya. Anak gadihnya ndak pakai jilbabnya pada saja. Istrinya keluar tidak pakai jilbab, menutup aurat, ndak menutup aurat, dibiarkannya saja. Itu suami yang pertama tu dia lau ke neraka. Makanya suamiku barik Bapak Ibu. Tanggung jawab suami di samping diri juga istri dan anak. Makanya ibu-ibu jangan melawan juga suami. Ndak ibu-ibu sikut doh. Karena surga ibu tu berada pada suami. Ada 4 penyebabnya ibu dijamin masuk surga. 1. Solat 5 waktu. 2. Puasa Ramadan. 3. Memelihara diri, kehormatan keluarga, dan kampe redo suami. Mencari redo suami kok perlu kah? Jangan sampai awak meninggal suami ndak redo. Jadi kalau ada suami awak sakit, ibu-ibu ndak usah ke masjid dulu, di rumah sholat, karena suami itu wajib bagi yang lawannya suami. Suami awak yo. Nyado yo tuh. Kok suami kawan ndak tangguang dah? Iyo pak, iyo dah, iyo. Ke suaminya, mangga, ndak, yo, sontalai, beko. Aduh. Ruhama ubainahum. Jadi sangat penting sekali. Itulah agama itu. Sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita bersama-sama seluruh elemen, mulai dari diri pribadi, rumah tangga, mulai dari awak dulu Bapak Ibu, lingkungan terkecil. Jalankan nilai-nilai agama. Kan nyanyi ibu-ibu dulu mah. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Itu ibu tuh lanjutin tuh. Nggak usah lanjutin lah mah. Mulai dari pribadi dulu. Gitu, rumah tangga, anak-anak. Baru masuk ke masyarakat.
karena itu nanti akan terjun ke masyarakat. Didik anak awak. Jadi kalau ada anak awak mulai hinyo ndak mau menegur orang, itu ayah, teman bapak, teman ayah, teman ibu, sapo basobok je beliau tu. Itu namanya, itu mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu kadang-kadangnya berjalan menaku saja. Bantu nak kenal saya. Lalu tumbuh apa matangi duang awak jadi duangnya yang saya. Kenapa? Tidak membiasakan, tidak ada tegur sapa dari orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita selalu bagaimana istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, mencontoh akhlak kepribadian Rasul agar menjadi baik dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka jangan sampai nilai-nilai agama ditinggalkan. Jangan sampai nilai agama ditinggalkan dari hal yang kecil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin diizinkan Allah, ditakdirkan Allah menjadi pemimpin di dalam Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna. Nah, ini sering ada kejanggalan-kejanggalan yang kelihatan dari awal saja baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bertambah buku sama salam yang lain. Mohon maaf kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berada di luar Islam. Dalam Islam lengkap sudah. Dalam salam ada tauhid. Assalamualaikum. Mamanahu? Apa artinya, Bu? Keselamatan atas kamu. Ndak baingoh jawab batih, ndak basibak jawab basisia. Kapan di mana saja, bahkan sedang lalu pun mendapat keselamatan. Selamat yang mana? Warahmatullah. Ush, masya Allah. Ndak ada yang luar dari itu dong. Selamat dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah, yang diberkahi. Misalnya awal Al-Fatihah itu kan dibagi-bagi itu. Ada dikasih nikmat oleh Allah, tetapi manusia itu adalah ghadab. Makanya kita dalam sholat ghairil maghdubi ghadab, bukan jalan-jalan orang yang engkau ghadab, dibenci. Dolin, apa dolin? Sesat. Bukan pula jalan orang yang sesat, ya Allah. Lah selesai dalam Islam itu. Jadi tidak perlu ditambah dengan salam yang lain. Karena itu adalah meyakini ada kehebatan di luar daripada kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhidnya itu. Karena hasil diskusi kita dengan teman-teman seperti itu. Kok batu biah, tidak boleh. Kalau antum menjadi orang Islam, Muslim, jadilah Muslim yang sejati, yakin dengan akidah agama yang dimiliki. Oh, itu toleransi, Bu ya, bukan toleransi. Pahami, cari dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Toleransi itu. Rasulullah juga paling toleran, paling toleransi. Gitu. Membiarkan toleransi. Tidak mengganggu. Jadi kalau dia ibadah dalam agamanya, jangan diganggu dia. Kalau diganggu, berdosa. Kalau ada tetangga awak yang non, beda akidah, beda agama dengan kita, sakit dia tidak ada punya kendaraan, jam 3 malam minta tolong kawa mobil, antarnya ke rumah sakit. Lah 3 hari tidak makan, tidak ada barehnya do, nangka dimasak, kasih dia beras. Kalau tidak berdosa awak. Tapi kalau sudah masalah agama, masalah akidah, masalah tauhid, tidak ada toleransi. Titik, tidak pakai koma. Di sini Allah menyatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Apa itu maknanya? Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jelas. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Jelas. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah.
kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Dikunci di Allah, lakum dinukum, jalih di situ. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Ada bilik ketik, bilik kadang. Di toleransi itu bukan mencampur adukkan. Nah, kalau tadi itu mencampur adukkan itu perlu, itu prinsip. Jadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena nanti kita akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Jadi ternyata akhlak Rasul itu, ibadah Rasul itu sangat luar biasa. Maka kata Rasul, laksanakanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan dan hentikanlah larangan-larangan Allah dan Rasul, karena semua itu akan membawa mudarat dalam kehidupan kita dan juga nanti masa depan kita di akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah ini sangat luar biasa. Banyak yang bisa kita ambil hikmah, untayan-untayan sangat luar biasa, dan semua itu tentu kita mengharap dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, maka semua yang kita lakukan agar punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan, jangan sampai kita meninggalkan aturan-aturan Allah yang telah digariskan. Berjalanlah di atas aturan tersebut, insyaallah. Insyaallah. Awak hidup di dunia kau sawantanya Bapak Ibu, sawanta mana sesaat, paling 80, 90, 100 tahun. Jarang manusia yang sampai 200 tahun. Ada Bu 200 tahun Bu? Tidak ada. Kalau 200 tahun umat dulu ya masih mendingan lah, umurnya panjang-panjang sampai 1000 tahun, 950. Kalau awak diagi kini 950 bentuk ado. Kini saya 70 saya bakacu awak lah takwi. Bakacu awak takwi mencelit diri seorang. Batu lah bentuk tawang buah-buih sudah. Lah karipui sudah. Apalagi kalau lah 200 300. Lah batawi dagu aja lutui itu mah. Ndak bentuk uang sudah. Makanya jangan ndak ada hidup ini, ndak ada apa-apanya. Maka jadikanlah kehidupan ini untuk wasilah yang terbaik bagi kita, karena semua akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, demikian saja dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang alu hirono pici dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, Bapak asisten, Bapak-bapak pejabat semuanya yang berada di lingkungan Kabupaten Agam, mohon maaf tasingguang dek kanai talantuang dek turun yang indah pada tampeknya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Kita sarahkan kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita hidup dunia dan akhirat. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Kopri, serta hadirin undangan yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Agam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Bapak Dr. Andes Haji Edi Busti MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kita semua.
Yang saya hormati Pak Asisten, staf ahli, kepala UPD, para pejabat eselon 3 dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam. Yang saya muliakan, yang saya hormati ibu-ibu pengajian BKMT Kabupaten Agam, peserta tausiah yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada hari ini kita melakukan wirid pengajian mingguan Kopri Kabupaten Agam sekaligus wirid pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustadz telah menyampaikan tentang kelahiran Nabi, proses Nabi dalam mensiarkan agama, tentang keteladanan dan bagaimana dia membangun sebuah akhlak dan moralitas umatnya di dunia ini. Kebesaran Nabi itu tentu menjadi tauladan bagi kita, karena dia memberi pedoman hidup kepada seluruh kita yang mempunyai akidah sama, penganut agama Islam, seluruh kita muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan apa yang menjadi keteladanan, apa yang menjadi pedoman hidup yang disampaikan dan diberikan kepada kita semua, kita jalani dengan sebaik-baiknya sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan ini bekal kita di akhirat, karena hidup di dunia itu dalam rangka menuju akhirat. Maka salah satu doa yang paling itu adalah selamatkan hidupku di dunia maupun di akhirat. Artinya kita selamat di dunia dan juga kita selamat di akhirat. Tidak banyak yang saya sampaikan tadi, cukup banyak yang disampaikan Ustadz. Tapi keteladanan Nabi, kelahiran Nabi ini perlu kita peringati. Ketika kita memperingati kelahiran Nabi, kita akan ingat apa yang menjadi keteladanan dan pedoman hidup yang telah beliau berikan kepada kita. Jangan kita hadir ketika ada milad kawan-kawan atau rame. Ketika milad Nabi sepi-sepi saja. Mungkin yang ceweknya yang cowoknya sepi, kalau lihat tetangga sebelah sepi. Tapi mudah-mudahan semakin hari semakin kita perbaiki, semakin hari kesadaran kita semua untuk mendengar tausiah ini akan semakin ramai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Infak kita terkumpul pada pagi hari ini sebanyak Rp2.205.000. Atas segala kehadiran dan perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.